Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dari Sulaiman and Sahabat YouTube channel. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Subscribe. Oke. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe channel Aulia Sulaiman. Masya Allah. Oke guys, teman-teman sekalian, malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Yang sering saya ceritakan di dalam tausiah saya, dalam bayan-bayan saya. Ada saudari muslimah kita yang masuk Islam asbab musik, lagu DSAS. Insya Allah kita dengan Ustaz Abdul Somad akan buat satu buku yang berjudul 30 kisah orang masuk Islam asbab musik. Masya Allah ya. Nanti sebentar saya akan perkenalkan kalian semua dengan beliau. Sekarang dengar suaranya aja dulu ya. Usi, saya panggil dia Usi. Kalau Usi itu panggilan orang Maluku ya. Orang Ambon tuh manggil kakak tuh Usi. Nah, iya. Dulu mau Usi, dulu sebelum Islam nama Usi siapa sih? Maria Alicia kita tak tampakkan dulu wajah, nanti saya lihatkan nanti di akhir video. Kalian jangan tinggalkan video ini ya. Nah, Maria Alicia. Kemudian dipanggil Lisa. Iya. Dipanggil Lisa. Dulu teman-teman tahu ya kalau beliau itu dulu belajar mengajar vokal dan juga menyanyi di gereja di Bali ya. Iya benar. Di Bali, di keliling di Bali, di mana aja, pokoknya di mana orang panggil datang ya semua, waktu itu ya. Di Bali, di Sulawesi, di mana aja. Ya, subhanallah. Jadi beliau ini masya Allah sangat aktif lah di gereja. Oh ya, saya lupa. Ada tamu juga. Ada Habib Ahmad, gitaris No War Betrayer. Bersama Bidadari Surganya. Masya Allah. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Jadi gini, teman-teman sekalian ya. Saya dulu pertama di Bali ketemu dengan Usi ini, sekarang udah ganti nama jadi Aisyah. Masya Allah, lagi viral kemarin ya. Aisyah itu nama istrinya Rasulullah SAW. Jadi saya mengenal beliau tidak sengaja di sebuah studio di Bali di Seminyak. Waktu itu ada orang teman saya, Tony Trek ya. Bang Tony Trek, penulis komik yang terkenal tuh lah, yang Real Masjid. Jadi Bang Tony Trek ini dia ngajak saya ke studio karena ada satu orang klien dia, teman dia yang sendak tag vokal lagu anak-anak ya Usi ya. Lagu anak-anak. Kemudian Usi inilah yang guide vokalnya waktu rekaman itu. Dan waktu itulah saya memperkenalkan lagu DSAS sama Usi itu ya. Jadi pertama dengar lagu itu Usi masih Nasrani waktu itu ya. Masih. Dulu Kristen apa sih? Saya Kristen Protestan. Jadi waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010 atau 2011 apa kurang lebih lah. 2011 ya. Ya kurang lebih 2011. Iya 2011 sih saya ingat 2011. Jadi waktu itu saya minta diajarkan juga teknik vokal waktu itu sama Usi ini. Dan lepas itu kita lost kontak, kita nggak ada kontak sama sekali sama Usi sampai 2017. Tapi saya masih menyimpan nomor telepon beliau. Sampai satu hari Usi ini pindah ke Jakarta, yang ngasih tahu ya. Dia bilang, Ustadz saya lagi di Jakarta gitu ya, lagi di Jakarta. Ini jangan lupa follow Aulia Sulaiman. Coba dulu pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jalan baik and stay humble. Subhanallah. Kemudian nih anak saya nih, Alicia sama Aulia ini pengen belajar vokal. Kan saya tahu Usi ini sudah di Jakarta, kan dulu di Bali, sekarang udah di Jakarta. Kemudian iseng-iseng saya telepon dia. Usi mau nggak ngajarin vokal anak saya? Ingat nggak waktu itu Usi? Ingat. Saya vokal. Kemudian datanglah ke rumah ya. Ini biar saya yang cerita depan beliau ya, biar kalian tahu ceritanya. Dia dari tadi nangis terus. Dia kalau disuruh cerita tentang kisah hijrahnya suka nangis. Berat katanya. Jadi subhanallah, maka datanglah ke rumah waktu itu. Saya bilang privat aja lah ngajarin vokal Alicia waktu itu. Ya Usi ya. Jadi subhanallah satu malam dia WhatsApp saya, dibilang dia ceritakan kalau dia tuh sudah pertama terkesan dengan lagu itu kapan sebetulnya Usi? Pada saat habis saya guide Abi pertama kali saya dapat masternya. Saya simpan di dalam handphone dan saya dengerin itu. Tadinya hanya untuk
pengen dengar untuk tahu kontrol vokal Abi sampai di mana. Tapi ternyata hati saya kayak terpanggil gitu, terenyuh. Dan saya waktu itu belum bicara tuh sama Abi kalau saya sudah ingin masuk Islam sebenarnya. Masya Allah. Tapi saya sudah berusaha untuk bicara dengan keluarga, sampai akhirnya saya pergi ke Jakarta itu karena keluarga saya usir saya. Oh ya, karena ada Karena keinginan. saya mau jadi mualaf. Dia usir saya tanpa harus bawa apapun satupun dari rumah. Karena buat keluarga papi saya itu, kalau saya keluar dari agama sama dengan keluar dari adat. Dari keluarga ya, dari adat. Jadi saya tidak berhak lagi bawa fam di belakang nama saya, tidak berhak lagi. Sampai saya pergi ke Jakarta, sebenarnya saya sudah putus asa itu. Tapi memang Allah Maha Baik, Allah baik. Ternyata Allah temuin lagi saya dengan Abi, dengan keluarga di sini. Abi rangkul saya dengan keluarga. Sementara saat itu saya udah nggak tahu mau kemana. Sampai saya tuh lepas saya punya hijab itu, saya sempat robek itu saya punya hijab. Kata saya, ya Allah, saya cuma pengen jadi orang baik, saya pengen hijrah. Kenapa seperti ini? Kata saya. Sampai suatu ketika keluarga papi saya telepon, dia bilang katanya kalau saya mau hidup lebih enak, hidup enak lagi, usai pulang, usai balik lagi, pikul salib lagi kata beliau. Tapi saya bilang enggak, saya masih bertahan. Saya masih bertahan dengan keislaman kamu itu, walaupun kamu terpuruk. Insya Allah saya bilang ya sudah, enggak usah pulang ke rumah, tertutup sudah pintu rumah. Itu saya bilang. Tapi di sini saya justru dikasih tempat sama Umi, sama Abi di sini. Sampai saya dimualafkan di sini. Sampai Abi nikahkan saya pun di sini. Iya, dengan mana-mana Bang Adit dia. Keluar. Alhamdulillah. Jadi gini ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian ya, ternyata keinginan Usi masuk Islam itu sudah timbul ketika pertama kali kita latihan vokal di Bali itu ya. Saya pikir tuh malah pas ngajar-ngajar Ica nyanyi itu. Bukan. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi pas habis ngajarin vokal Ica tuh Usi itu pengen masuk Islam. Padahal sebetulnya keinginan itu sudah begitu menggebu-gebu sejak lama. Tapi nggak ada orang yang mengajak betul-betul kan. Betul. Subhanallah, maka waktu itu saya bilang pagi-pagi Usi kesini aja, Jumat pagi ingat ya? Jumat pagi kesini aja, terus kita ajak ke Masjid An-Ni'mah. Habis sholat Jumat, saya baru langsung Habib. Habis sholat Jumat itu, baru saya bilang sama orang-orang masjid, kalau sini Bib. Ini cerita nih lucu nih Bib. Masjid saya ini kebetulan waktu itu sebagian besar orangnya selalu kajiannya haram musik. Wah, anak kalau datang nih di pengajian di Masjid An-Ni'mah dulu kan, judulnya lain, pas anak duduk ganti jadi musik sih, bahas musik. Subhanallah. Pokoknya satu hari itu saya bilang sama ketua masjid waktu itu, boleh nggak saya pinjam mic habis sholat Jumat, saya mau ngumumin keislaman satu orang. Samping masjid kita ada gereja, saya bilang dari sebelah dia akan masuk Islam. Asbab musik orang masuk Islam semuanya. Ini kenalkan Habib nih, gitaris nomor Betrayer, Saleh Ahmad Jamil, Masya Allah. Subhanallah, waktu itu usia kurang lebih beberapa tahun yang lalu lah, kita ikrarkan syahadatnya Usi di Masjid An-Ni'mah, disaksikan oleh ratusan jamaah sholat Jumat sih. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Dan waktu itu juga Mas Adit langsung kita nikahkan dengan Usi, ada saudara muslim kita juga. Dan sekarang alhamdulillah, waktu itu kita teman-teman lah, kita support habis-habisan gimana Usi ini bisa mandiri, bisa ini semua kan, bikin ini, bikin itu, bikin bisnis ini, macam-macam kita buat. Sampai satu hari mereka berdua nih hilang, mundur tanpa berita, nggak ada kabar. Sampai satu hari itu kita rindu, mana nih Usi, mana nih Aisyah, mana ini Adit ya, nggak ada ketemu. Satu hari di inbox aku di Instagram dia inbox nih Ibu Ustazah Joda nih, diundang di inbox di Instagram, dia bilang Usi
aku udah punya anak. anak kembar 4. Terus ditanya anaknya laki-laki perempuan, dibilang kembar 4, 2 laki 2 perempuan. Ini barokah nih saya. 4 anak lahir jadi satu orang. Sebenarnya nggak lahirnya Kucing anak cuma 3 anak, sini 4 saya. laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Allahu Akbar, Jadi Masya Allah. disambung. Jadi lahirnya itu laki-laki dulu ya. Perempuan dulu sih. Perempuan dulu, laki-laki. Itu normal sih. Normal. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, barokah. Barokah. 4 kali melahirkan 16 anak. Kalau 4 kan. Sekarang udah jalan. Usi, bagaimana sekarang perasaan Usi setelah jadi muslimah, apalagi sudah berhijab, bernikah, semuanya alhamdulillah ya. Saya kalau ujian ujian hidup nih di dunia ini, kalau dulu itu saya gampang putus asa. Sekarang mah udah Terima aja pasrah lah. aja sama Gusti Allah. Ya, apa kata Allah ya. Iya. Saya berusaha buat ikhlas aja nerima, udah ikhlas aja, ikhlas. Adit juga selalu alhamdulillah dia bisa jadi imam yang baik buat saya gitu. Apa yang saya nggak tahu dia ajar sholat apa, dia selalu ngajakin. Dia selalu gini, kita berdoa sudah, inget dulu Abi pernah ngomong dah, kata dia gitu kan, pernah kan, berdoa sudah, sholat udah gitu. Kalau misalkan belum dijabah ya berarti masih dalam antrian. Lah, betul. Harus ikhlas kata. Ya, betul. Saya mau jatuh bangun. Saya jatuh bangun di sini kalau nggak ada Abi sama Usi, saya udah nggak tahu hidup saya. Wow. Udah nggak tahu, saya mau bunuh diri tuh di depan sel. Saya mau Wow. lompat dari angkot bener. Saya udah nggak kuat ngadepinnya. Walaupun kan diancam, keluarga diancam, gereja diancam, ini semua ya. Nah, tapi alhamdulillah nih barokahnya nikah sih di awal jadi ketutup mukanya. Jadi nggak bisa kehilangan jejak nih. Kehilangan jejak, subhanallah. Jadi Usi ya, Masya Allah, saya minta maaf ya bikin Usi nangis lagi. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan kepada kalian saya bahwasanya hidayah itu milik Allah dan Allah kuasa memberi hidayah asbab apa saja. Ini salah satu buktinya. Insya Allah akan banyak lagi kisah-kisah orang yang masuk Islam asbab tersentuh hati mendengar syair-syair yang dibuat oleh orang-orang yang ikhlas, dibuat oleh orang-orang yang betul-betul fikir dakwah. Ya, dulu tersebarnya Islam di Nusantara ini Bib, melalui panggung-panggung hiburan, Bib. Betul. Ya, Pak Wali Songo tuh sengaja belajar gamelan, belajar wayang dulu untuk apa? Untuk memperkenalkan Islam di tanah Jawa. Jadi kita tidak bisa menghapus sejarah itu bahwasanya tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Welcome, Usi, semoga istiqomah ya dalam istiqomah di dalam Islam, sabar terus, berjaya terus, insya Allah. Allah janjikan surga insya Allah. Mas Adit juga semoga jadi imam yang baik ya, imam yang baik buat Mbak Usi ya. Setelah kita tunggu sebentar nih, suaminya datang, Mas Adit datang ya, Masya Allah. Iya udah sabar, mana ini ya, dikasih tisu dulu, jangan nangis. Saya kadang-kadang pengen nangis juga kalau orang nangis. Ini baru satu kisah, Bib. Ada lagi puluhan kisah lain ya, orang-orang yang masuk Islam asbab musik. Subhanallah. Iya. Ya, tadi juga ada ya Bintang ya. Bang Bintang Sindo tuh anak Regi juga. Ada Regi nangis ya. Ini suaminya nih, Masya Allah, Mas Adit. Kita lagi bikin konten, Mas Adit. Masya Allah. Ini bapaknya sekali. Jos 4 anaknya lahir nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Mas Adit, boleh duduk samping nih Mas Adit sebentar. Kita bikin sampai closing aja nih. Ya. Gimana, aman sekarang ya? Ekonomi sekarang aman, jalannya lancar ya? Bisnis jalan lancar? Sekarang apa? Bisnis apa sekarang? Telur terus apa lagi? Sembako tuh. Sembako terus apa lagi? Kalau mau ngubungin order tuh lewat mana? Pesan. Kalian japri ya nanti. Nomornya. Nanti pokoknya japri ya nanti. Kalau kalian mau nanti silakan ya. Ada ini juga perkenalkan nih Juragan Telur di Cibubur. Juragan Telur Andra, follow ya, Andra Fabian Bule. Oke dah, bismillah. Cukup dulu cerita kita malam hari ini ya, teman-teman sekalian. Selamat datang kepada Bang Adit, Mbak Aisyah, istiqomah dalam Islam, dalam hidayah, ya. Yakinlah dunia ini nggak lama, ujian itu sementara saja. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya semua kita, semua teman-teman yang mendengarkan obrolan sederhana kita pada malam hari ini,
Kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ataupun teman